Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Senin malam hari ini tanggal 15 September 2025. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu bersama saya bisa dipelihara sampai saat ini. Bukti nyata kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tanpa kasih Tuhan hancur manusia. Surga terjadi, surga terbuka oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus rela berkorban melakukan yang terbaik karena cintanya kepada kita semua. Tapi tidak banyak manusia yang cinta Tuhan. Tapi untuk besar kalau Bapak Ibu bersama saya bisa cinta Yesus, itu anugerah Tuhan. Biar komitmen kita untuk itu selalu kita ikut Yesus. Saya Pastor Yakub akan menyanyikan pujian ini. Aku handaki ku Yesus yang lindungi jiwaku. Amin, haleluya. Aku rindu ingin berjumpa dengan Yesus, itulah permohonanku. Amin, haleluya. Iring di Kau saja Tuhan, ada damai sentosa, haleluya. Tidak lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Amin, haleluya. Aku hendak iring di Kau Yesus yang selamatkan hidupku. Amin, haleluya. Aku rindu setia ikut Yesus sampai langkahku yang terakhir. Amin, haleluya. Iring di Kau di sengsara karena kuasa yang kelam. Aku tahu satu kali aku akan berjumpa dengan Yesus. Amin. Aku hendak ikut Engkau Yesus, Engkaulah juru selamatku. Ampunilah semua dosa salahku Tuhan, sucikanlah hidupku. Amin, haleluya. Iring dalam hal menyangkal diri, hidup di dalam kerendahan hati. Haleluya. Aku hidup bersentosa bersama Tuhan Yesus selamanya. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 65 demikian firman Tuhan. Lalu Ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Sucikan malam ini kami mau baca firman-Mu Tuhan. Ampunilah semua dosaku. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan
tempat tertinggi di atas segala kala bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat malam, salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, Senin malam hari ini sudah tanggal 15 September 2025. Berarti kita sudah menjalani 2 minggu di bulan ke-9 ini. Waktu begitu cepat. Itu mari kita mau lebih dekat dengan Tuhan, mau lebih dewasa, mau hati kita mau melekat dengan Yesus. Kali Yesus, selama-lamanya kita ikut Yesus. Sebab terbukti nyata di dalam Dia ada kedamaian, ada sukacita, dan lebih daripada itu ada keselamatan surga, kerajaan tidak tergoncangkan yang Tuhan sediakan buat Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya. Amin. Tidak gampang Bapak Ibu bisa setia sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 6 ayat 65 ini, Yesus sendiri berkata. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Jadi kalau Bapak Ibu bersama saya bisa cinta Tuhan, datang selalu kepada Tuhan pagi malam, bahkan setiap saat kita bisa berdoa, itu anugerah Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Oleh itu kerjakan keselamatan, kerjakan kasih karunia Tuhan yang kita terima dari Tuhan. Jangan seperti Esau, dia nekat, dia jual hak kesulungannya karena hanya makanan jasmani. Tapi mari kita mau cinta Tuhan. Tuhan sudah panggil pilih kita untuk kita mewarisi kerajaan surga yang tidak tergoncangkan itu nanti Bapak Ibu, bahagia kita. Saya sudah sangat rindu-rindu berjumpa dengan Yesus karena nanti di surga selama-lamanya bahagia. Kalau di dunia ini saudara makin tua, badan lemes, tidak bisa berapa-apa, kalau mohon maaf, kalau ada yang sakit penyakit segala macam, waduh, bikin susah saudara. Tapi di surga tidak ada susah, tidak ada sakit penyakit, COVID, segala macam, dokter jantung, segala macam penyakit, nggak ada sana saudara. Tidak ada kematian, tidak ada ratapan tangisan, nggak ada duka cita. Tapi bahagia selama-lamanya, penuh dengan sukacita. Luar biasa. Oleh mari kita mencinta Tuhan, kita sungguh-sungguh Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan berurutan, Bapak berurutan ya. Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22 terus kita membaca firman Tuhan sampai Yesus datang. Sebagai bukti kita cinta Tuhan, baca firman Allah dan kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ayat 18 demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Yesus pasti punya tujuan. Setiap langkah Yesus, dia punya tujuan. Karena tujuan ilahi dari Tuhan sempurna. Ya, ayat 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Wah, ahli Taurat. Ahli Taurat kan saudara, Parisi, keras kepala saudara. Khawatirnya pura-pura dia. Ya, datang kepada Tuhan, aku mau ikut Yesus. Firman Allah kata orang bisa ikut Yesus itu anugerah. Tapi ahli Taurat ini banyak mereka itu orang yang keras kepala, sombong, ya, susah mau dibentuk sama Tuhan. Tuhan lihat hatinya. Maka respon dari Tuhan ayat 20. Yesus berkata kepadanya, segala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Coba ini saudara. Liang tempat, burung punya tempat, tapi manusia tidak punya tempat. Pada waktu ahli Taurat dia bilang, Guru aku ikut engkau. Kata Tuhan, bohong, bullshit. Ya semua punya tempat. Tapi banyak orang tidak menempatkan Tuhan Yesus. Banyak orang tidak memprioritaskan Tuhan. Banyak orang tidak mengutamakan Tuhan. Ya, hanya bohong saja. Lihat ya saudara, orang datang ke gereja belum tentu semua hatinya cinta. Ada juga ya ikut-ikutan. Yang penting aku datang gereja. Banyak orang yang datang gereja main-main HP, tidak dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena saya sendiri kalau khotbah saya suka lihat itu. Kalau saya diundang khotbah di beberapa gereja, itu saya suka lihat ada berapa. Maka selalu saya tekankan waktu dengar firman Allah, fokus ya ikut Yesus. Seperti Lukas pasal 10:39, Maria ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Dia fokus ikut Tuhan, ya. Demikianlah mari membelajar buat kita. Tuhan lihat hati lo, Bapak Ibu dilihat sama Tuhan. Tuhan tidak bisa dibohongin. Semua transparan, tidak satu pun bisa disembunyikan di depan Tuhan. Baik pada waktu malam ini banyak mungkin saudara-saudara yang buka YouTube itu cuma buka tapi tidak diingat baik-baik.
Tuhan Maha tahu. Rugi sendiri saudara kalau tidak. Karena firman Allah saya sampaikan ini, itu firman Tuhan. Bukan saya ngomong dunia politik, tidak. Tapi saya baca Alkitab seperti malam ini saya baca Alkitab. Yesus berkata kepadanya, coba saudara buka Matius 8 ayat 20. Sama ya. Dari Alkitab, dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, pasti sama kalimatnya. Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi manusia bisa menempatkan dunia, punya tempat bagi dunia, punya tempat bagi uang, punya tempat bagi semuanya. Tapi bagi Yesus tidak ditempatkan. Ya, Yesus tidak menjadi prioritas utama. Ya, banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus. Banyak orang yang ateis atau orang Kristen tapi tidak cinta Yesus, hanya mengenal nama dari jarak jauh. Banyak ya tidak menjadi pelaku firman. Berarti bohong. Kalau cinta Yesus, Yohanes 14 ayat 15 menjadi pelaku firman Tuhan. Di sini kita belajar ya, karena Tuhan lihat hati. Baca Yeremia 17 ayat 10. Tuhan melihat hati. Itu mari Bapak Ibu belajar. Kita mengutamakan Tuhan. Berilah selalu tempat buat Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ayat 21. Seorang lain, itu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan izinkan aku pergi dahulu menguburkan Ayu. Ini cocok nih. Coba apa kata Yesus? Ya, tidak lama kemudian ada orang ya tidak ikut Yesus, tapi dia mengutamakan ke kuburan. Coba ini. Dia bilang ya, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Berarti Tuhan mau supaya tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala. Mungkin papa, mama, saudara. Itu artinya menempatkan Tuhan. Karena wajar Bapak Ibu. Ya, orang tua juga ciptaan dari Tuhan. Kita melalui dilahirkan dari orang tua betul. Tapi orang tua kita semua ciptaan dari Tuhan. Ada banyak orang tua. Ibu Bapak Ibu tidak dikasih karunia anak-anak. Banyak. Itu punya anak itu kasih karunia Tuhan. Itu mari kita belajar mengutamakan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan. Makanya Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Jadi belajar kita memprioritaskan Tuhan. Ya, mengutamakan Tuhan. Memang wajar. Ya, Tuhan itu di atas segala-galanya. Yang memberikan kita nafas. Yang memberikan kita keselamatan. Yang memberikan segala-galanya. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi Bapak Ibu? Ya, coba Bapak Ibu pikirkan. Apa manusia juru selamat bisa menolong kita? Enggak. Ya itu Tuhan Yesus yang menolong kita. Bukti Bapak Ibu bisa sehat sampai detik ini. Bahkan surga bukan diciptakan oleh manusia. Nggak ada manusia bisa ciptakan surga. Jangankan surga, bumi aja. Manusia nggak bisa ciptakan bumi. Itu ciptaan Tuhan. Begitu agung, begitu mulia, begitu sempurna. Termasuk diri kita, Tuhan yang ciptakan. Itu mari melalui firman pada malam hari ini. Mengubah kehidupan kita. Supaya kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Seperti ayat 22. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Mari ikutlah Yesus. Kita mau ikut Yesus. Sekali ikut Yesus, selama-lama ikut Yesus. Karena di balik kita ikut Yesus, ada kehidupan kekal. Ada janji Tuhan sempurna. Kekal buat selamanya. Komitmen melalui firman Tuhan malam hari ini. Mari kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya mau iring ikut Yesus. Karena Yesus juru selamatku. Aku rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hidup di surga kekal selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami
daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur Bapak Ibu, mari kita mau berjaga dan berdoa. Buktikan kita mau setia sama Tuhan. Kalau Yesus begitu setia sama kita, mari kita mau setia ikut Yesus. Sampai suatu hari kelak, kesetiaan kita akan terwujud, yaitu kita mendapatkan hidup kekal di surga dan mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b, setia sampai mati, Tuhan berikan mahkota kehidupan. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan.